mengerudi, maka jangan memulai kalau tidak mau terakhiri ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Akhi Kores adalah, pertama adalah apakah ada ayat yang mengatakan secara menjustifikasi bahwa ada ayat saya memahami perumpamaan yang dikatakan Yesus. Yang kedua dari Ustadz Wafi adalah standarisasi dari apakah ayat-ayat yang tersirat ini bisa diartikan. Ada standarisasinya ya. Terima kasih. 5 menit untuk tim Kristen menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Kristen mulai berbicara. Silakan. Aku dulu Bu Tia. Saya tidak melakukan penggiringan opini. Itu ada di berita-berita. Si Kores mengambil, ya kami akui. Zaman-zaman dahulu kala terjadi peperangan. Tetapi kita sekarang bicara zaman sekarang, zaman modern. Saya ambil sebuah sama dengan si Kores, sebuah literasi dari berita-berita. Pengakuan pembelot ISIS sebut ISIS bunuh sesama Muslim. Ada itu. Kalian tinggal searching aja. Ini saya ambil dari Detikcom ya. Dan banyak lagi berita Islam bunuh Islam. Sekarang orang Kristen tidak ada membunuh karena berbeda mustasabihatnya atau beda tafsir Al-Quran, Bibelnya. Tetapi di Islam itu banyak sampai sekarang. Jangan kamu larang-larang saya bicara Erparhan, karena itu sudah ada di dalam berita-berita tiap hari. Dan selalu diakui, wah mereka itu tafsirnya salah. Mereka mengatakan jihad itu seolah bom bunuh diri. Kan itu tafsir. Ya, dan jangan kamu melarang-larang saya karena saya juga berdasarkan data. Kalau mau ditampilkan silakan. Searching aja banyak sampai sekarang di Baghdad kemarin, di Pakistan, di Afghanistan, semua masjid dibom oleh orang Islam itu sendiri. Sekalipun kau bilang itu oknum, tetapi mereka tidak mengatakan oknum, mengatakan sekelompok. Boko Haram. Boko Haram melakukan teror terhadap Mekah. ISIS melakukan teror terhadap Islam dimanapun. Apa mau kita bilang? Apa yang terjadi setiap kita lihat berita di TV? Ya tafsir mereka itu keliru. Tidak begitu katanya. Kan itu mutasabihat. Artinya terjadi perbedaan-perbedaan tafsir yang hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan didatangkan, barulah mereka damai. Tapi karena Tuhan belum datang, maka mereka bisa berselisih. Dan akibat perselisihannya, kita lihat di Indonesia. Kemarin ada sebuah masjid dibakar. Sekalipun kau tidak mengakui dia Islam, tetapi dia mengakui dia Islam, kita bisa apa? Hanya Tuhan yang bisa menghakimi nanti. Kita tidak bisa menghakimi. Kenapa masjid itu dibakar? Yang di Bogor. Saya bukan memframing. Ada beritanya. Dibilang itu Wahabi. Padahal sesama Islam. Kenapa dia digelari Wahabi? Karena beda mutasabihatnya. Beda tafsirnya. Beda pemahamannya. Kenapa dikatakan dia satu lagi Wahyudi? Aduh, siapa namanya itu? Yang dipukuli sampai mati itu. Ada di TV-TV kita tuh sering itu. Itu karena berbeda tafsir. Tetapi di Indonesia ada enggak orang bunuh-bunuhan sesama Kristen karena berbeda tafsir? Enggak ada. Kenapa tidak ada? Karena kami ada namanya kasih. Ayo, silakan Bu Uti. Ya, jadi kalau yang namanya seumpama, justru Kores sama Pak Wafi aneh ya, terbalik-balik pikirannya ya, karena dibuat seumpama itu justru untuk mempermudah orang mengerti, sehingga tidak perlu lagi tafsir. Ya, sudah diakui oleh Kores dan Wafi bahwa mereka memerlukan tafsir dan keputusan finalnya dari setiap ayat adalah jatuh pada para penafsir. Jadi artinya secara langsung kalian itu mempercayai perkataan manusia. Ya kan, para penafsir itu akhirnya yang lebih berkuasa. Karena ketika ayatmu itu bingung, kalian menafsirkannya begitu banyak dan jatuh pada para penafsir. Dan di Alkitab malah dikatakan bahwa umpama itu adalah untuk dibuat supaya orang lebih mudah untuk mengetahuinya nih ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepadanya. Matius 11 ayat 16. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, kalau bicara tentang umpama-umpama, saya juga pernah membaca di dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan dirinya menceritakan dengan umpama-umpama loh. Ntar saya cari ayatnya ya, saya ingat itu. Ya Allah juga mengklaim bahwa umpama itu supaya kalian mudah untuk mengertinya. Lalu kenapa nih umatnya nih malah mengatakan dengan umpama itu akan mempersulit. Adapun orang-orang yang berperang ya, perang salib itu Surah 2 ayat 17 Bu Uti. Bukan karena ini ya, bukan karena mereka itu kebingungan atas tafsir, enggak, itu adalah kepentingan politik atas nama agama. Ya, atas nama agama, akhir dari mereka udah tahu kok mereka akan masuk neraka. Ya, tidak ada hukum yang menyuruh mereka untuk melakukan itu.
mereka melakukannya hanya atas nama agama, tetapi Alkitab telah menulis bahwa itu berdosa, ya, dan mereka adalah orang-orang berdosa, ya. Nah, kalau di tempat Anda betul kata Pak Rudi, begitu banyak tafsir ketika dikatakan, hai orang-orang mukmin, ya, perangilah orang-orang yang ada di sekitarmu itu, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Orang-orang bingung gitu kan, banyak penafsir-penafsir. Pak Wafi mengatakan, oh ini karena dalam konteksnya perang gitu kan, dalam konteks perang. Tetapi ketika dibahas-bahas lagi, tidak ada dalam konteks perang, kok banyak yang memerangi orang-orang kafir, bahkan ngebom. Oke, Gitu. terima kasih Bu Uti atas 5 menit yang sudah berlalu dari tim Kristen. Tapi nggak tahu apa pendengaran saya, tapi sayang tidak menyentuh jawaban dari 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh dari pihak Muslim tentang ayat yang ditanyakan Akhi Kores dan standarisasinya. Ya, berarti dengan jawaban seperti itu berarti standar untuk penafsiran adalah bebas dilakukan oleh siapapun di dalam kekristenan. Silakan untuk tim Kristen 3 menit waktu Anda untuk bertanya kepada tim Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, Dulu saya Bu dulu Uti. ya. Enggak, Ya, aku sebentar aja, sedikit aja pertanyaanku. Tolong dibuka surah 22 ayat 40. Halo admin, minta tolong. Ada yang bisa bantu untuk share screen? Oke, aku share screen aja ya. Silakan, Oh Rudi. bisa, aku sangka tertutup. Ya, ini surah 22 ayatnya yang ke-40. Bahasa Indonesianya aja ya, karena aku nggak bisa bahasa Arab, nanti kalian terjemahkan. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, silakan kalian jelaskan ini tafsirnya. Kalau bisa menurut kalian. Kalau tidak ada, ya menurut imam siapa, silakan. Bu Uti lagi, silakan Bu Uti. Ya, pertanyaan saya nih ya, ketika Anda harus menafsir ya di dalam Al-Baqarah 256, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang apa itu ya, karena itu siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buku tali yang amat kuat, yang tidak putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu ada ayatnya, maka berperanglah kamu di jalan Allah, ya kan? Tidaklah kamu dibebankan melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Ya, Al-Maidah 5 ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kalau kaki mereka dengan timbal balik. Ya, ini kejam sekali. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian menafsirkan ketika ada perintah untuk membunuh kafir gitu kan, kalian menafsirkan ini bahwa ini ada di dalam perang, tetapi bagaimana dengan perkataan dari Nabi sendiri, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, apakah ini dalam perang yang diperangi atau hanya untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Rasul, ya kan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya kan? Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Bagaimana Anda membuat tafsiran bahwa ketika Allah mengatakan perangilah orang yang tidak beriman, lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa itu ada dalam kasus mereka diperangi, sedangkan ayatnya berkata lain. Perangilah, ya Anda disuruh memerangi bukan untuk diperangi. Ya, bagaimana caranya? Silakan. Oke, masih 25 menit, dimanfaatkan atau tidak? Detik. Ya, satu lagi. Detik. Bagaimana cara tafsiran siapa yang Anda rasa benar? Bagaimana Anda menentukan tafsiran dari begitu banyak, mana yang paling benar, mana yang tidak benar? Bagaimana Anda menentukannya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan sudah meluncur. 2 pertanyaan dari tim Kristen. Dari Rudi Yohanes tentang Al-Hajj ayat 40 ya, dan Bu Uti Watimena Al-Maidah bagaimana la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini tetapi kok ada ayat perang. Saya yakin tim Muslim akan bisa menjawab dengan baik. Silakan waktu 5 menit untuk tim Muslim melakukan jawaban counter argumen subhat dari pihak Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Saya start dulu aja. Ini Just gini loh, ini. Mas. Tunggu sebentar, Mas Farhan. sorry, tunggu 2 menit ya, sorry, stop dulu 2 menit, mati rupanya apaku, aduh, sebentar.
Oke. 2 menit, 2 menit. Waktu Sorry, kita 2 menit. 2 menit, minta Sorry, 2 time menit out ya. ya, minta time out dari tim Kristen Sorry, seperti tunggu, pertandingan basket mati. aja ya, ada time out Ya, yang sabar, diminta. sabar. Sabarlah, nggak ada yang buru-buru Oke, kan? sambil mengisi waktu ya, time out 2 menit kita melakukan sebuah kajian dan saya mengumumkan, saya numpang promosi bahwa insya Allah dalam minggu ini saya akan launching Zoom saya, Zoom Eva Akan Parluk, yang di sana tidak ada perdebatan selain perdebatan logika dan sains ya. Saya mungkin insya Allah minggu ini akan launching dengan Akhi Pengembara Akal atau Bang Satria. Mas Farhan, Ya, tadi Ustadz. ini kan temanya ayat mutasyabihat. Mereka kok malah bahas ayat-ayat perang sih? Ini kan kemana-mana ini Iya, sebenarnya. saya tadi sudah coba peringatkan kenapa malah tendensius dan framing, harusnya ini sesuai dengan ini. Tetapi Ustadz Bafi, saya yakin netizen kita paham kok bahwa mereka mencoba-coba. Saya yakin itu. Oke lah. Soalnya yang saya bahas standar perumpamaan dengan cara takwil ya. Kalau Betul. mutasyabihat istilahnya kan takwil, bukan tafsir. Kalau di Ya, mutasyabihat. Jadi kalau lari ke tafsir, aduh sulit itu. Ya, mereka Nggak nyambung maksudnya. nggak memahami Ustadz bagaimana standar ketika menafsir dalam ranah akademis itu ada namanya standar perspection. Jadi ada standar untuk memperspeksikan ya, interpretasi namanya. Itu ada standarnya, tapi mungkin mereka nggak paham Ustadz. Ya, kita ajarin aja lah Ustadz. Iya, ada Ferry Suawah udah lama di live komen aku. Ferry Suawah apa kabar? Preston tuh. Ferry Suawah Dari ya, Advent. ingat saya. Ferry Suawah Udah lama. ingat sekali. Waalaikumsalam wah Ilham. Ini bagian siapa ya sekarang? Tim Muslim, Bagian kita menjawab. tapi menjawab. Tapi tim Kristen lagi minta time out. Kehausan kayaknya 2 menit dari Bang Rudi. Iya. Alhamdulillah. Kalau bahas ayat perang, aduh, itu bukan mutasyabihat itu. Itu real ya. Iya. Itu larinya ke sejarah nantinya. Iya. Oke, Bang Rudi, waktu Anda 2 menit sudah habis. Sudah bisa? Halo, Bang Rudi. Ngapain coba misah jauh gitu. Jadinya repot kan kalau ada teknis. Jadi di awal saya sudah pembukaan apa yang dimaksud mutasyabihat seharusnya dicatat itu Bu Uti sama Bang Rudi sehingga pertanyaannya nyambung gitu loh. Sedangkan pertanyaan saya aja apa standar dalam perumpamaan nggak ada jawaban itu. Pertanyaan Mas Kores juga ada jawabannya. Iya, mana buktinya kalau Amur Politik Ya, jangan ngomong-ngomong sendiri. Ayo Ya. lanjut. Oke, mainkan. Oke, Sudah. terima Sorry kasih, tadi Bang, mati Bang, apa aku ngedrop. Bang Rudi, time out-nya sudah selesai. 5 menit. Yang saya ingatkan pertanyaan adalah dari Al-Hajj ayat 40 dan Bu Uti dari La Ikraha Fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini, tetapi kenapa ada ayat perang di dalam Al-Qur'an Karim? Sebenarnya nggak ngawur secara topik, nggak apa ini ya. Silakan tim Muslim, waktu Anda 5 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surah Al-Hajj ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha la qawiyyun aziz. Ini kan ayat ini menerangkan keadaan orang-orang yang diizinkan berperang. Karena orang-orang musyrik Mekah telah melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum muslimin. Mereka disiksa, dianiaya, disakiti, dan sebagainya. Jadi ketika orang sudah zalim kepada orang Islam, maka di sini Allah mengizinkan untuk memeranginya. Masa kita dizolimi diam-diam aja, kan begitu. Kemudian di surah Al-Maidah yang dibawa oleh Bu Uti ya, di sana sudah jelas, tidak usah lari ke tafsir. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Balasan yang pantas untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan membuat kerusakan di bumi. Balasan yang pantas apa? Ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum.
Jadi disalib, dibunuh, dipotong tangannya. Karena yang diperangi Allah sama Rasulnya, guys. Dan dia membuat kerusakan di bumi gitu loh. Jadi dari ayatnya sudah ada butuh tafsir di sana. Monggo, Mas Kores. Itu yang Rudi Al-Hajj 40, Ustaz. Sudah, tadi di pertama saya sudah jelaskan. Oh, udah ya, sip. Is- Oke, kalau bukan gitu bukan jawab itu yang ini isinya ya sekarang. Ustadz. Salah ayat itu. Loh, katanya surah 22 ayat 40. Berarti surah Al-Hajj dong. Ya, tidak. Al-Hajj itu tadi. Coba Salah, ulang, apa sampai baca. yang salah sebut ayatnya? Enggak, surat 22 ayat 40 enggak ada kuliah situ perang. Loh, Loh, itu kan yang jenengan dibacakan nanya udah bener. tafsirnya gimana sih? Tafsirnya katanya Bang Rudi. Itu Oh, tadi oke, ayat oke, secara oke. konteks nggak ada. Itu tadi yang dibacakan Iya. penafsiran. Katanya Anda kan Tadi- penafsiran. Oke. Mas Rudi sendiri bilang bacain tafsir mana aja menurut kamu yang benar. Saya baca tafsirnya malah salah. Tafsir Kemenak ya. Tafsir. Oke, Ini Bang siap, Rudi mungkin siap. tidak paham ya kalau tafsir itu sebenarnya juga ada bahasa Arabnya. Jadi saya Ya, kasih tahu Bang siap. Rudi bahwa tafsir itu bukan hanya bahasa Indonesia tapi ada bahasa Arabnya. Jadi debater juga nih moderatornya. Ya Allah, saya enggak saya memberitahu, Bu. Moderatornya bagaimana itu? Ya sudah. Silakan. Silakan untuk dilanjutkan waktu tim Muslim, waktu mulai berjalan Muslim berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Oh gitu, oke. Nah itu udah dijawab sama Ustadz Wafi. Terus ini jawabannya ada di sini, lihat Buti. Memang nggak ada paksaan dalam beragama, kita nggak ada maksa orang masuk Islam, nggak ada. Memerangi itu maksudnya gimana? Memerangi itu ya tadi yang dibawain sama ini ya, layar Rudi. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini kan dalam perumpamaan kasih ini nggak ada yang seperti ini nih. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Kita diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Kalau kita belum diperangi ya kita nggak perang. Kan gitu pertamanya. Nah ini juga berlaku untuk orang-orang yang di dalamnya disebut nama Allah. Ini berhak ini memerangi orang-orang yang dizolimi. Gitu. Dia berhak dia melakukan haknya, memberikan haknya. Benar. Lihat inilah Tuhan yang benar itu gitu. Nggak banyak perumpamaan dan semua dalil-dalilnya itu untuk manusia, mau agamanya apapun. Ini baru agama yang benar. Kalau Yesus kan kita lihat ya, kita lihat Yesus sekarang. Yesus ini umpamanya banyak banget, lihat. Nih ini umpama ini. Misalnya kita lihat, nah ini juga ya. Mendengar suara anak Allah. Ini jatuhnya umpama ini. Nggak ada yang nggak umpama lah. Pokoknya Yesus itu semuanya umpama. Itulah kenapa perumpamaan ini membuat Katolik dan Protestan. Posisinya begini sekarang. Katolik sama Protestan itu apakah salah dua-duanya? Kalau Yesus kan benar salah. Memang ada yang menyalahkan Katolik sama Protestan? Ada nggak? Kan nggak ada. Nah gitu. Jadi nggak bisa kabur Buti dan Lae dari apa yang gua bawa. Nggak bisa kabur. Ini perang gara-gara tafsir. Katolik menafsirkan Deuterokanonica benar. Protestan menafsirkan itu tidak benar. Perang lah. Ancur-ancuran nih. Nih banyak banget perangnya. Masakre, genosida. Ya inilah. Kalau misalnya agama datang dari perumpamaan. Lalu terus sama tadi kalau misalnya yang teroris itu jatuhnya ke sini lah. Nih, Lord Resistance Army. Nih aku kasih lihat dulu nih. Nih, Lord Resistance Army nih. Lord Resistance Army nih. Militant group led by Joseph Kony that has watched far of attrition against the government and people of Uganda. Uganda itu Kristen loh. Dibantai sama Lord Resistance Army. Perhatikan kelakuannya ngapain nih. Nah, ini kelakuannya lah, lihat ya. Nih, ini bocah-bocah cewek ini dijadiin budak seks, yang cowok-cowoknya dijadiin pasukan. Kalau nggak mau, ini jadinya nih. Hidungnya dimutilasi. Islam mana ada dimutilasi kayak begini, nggak boleh. Kelakuan tuh lu, sex slave, budak seks, bocah coba bayangin. Bocah hitam botak-botak begini coba. Kasihan ini. Di Islam tuh nggak ada yang kayak begini lah. Untung alhamdulillah. Kalau bisa jangan menampilkan yang sadis-sadis loh. Nanti kita kena apa? Enggak, ini nggak sadis ini. Oh. Ini kan kebenaran ini, masa sadis kayak begini. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi itu ya, Lae nggak pas. Sekarang mana buktinya? Murid-murid Yesus mengatakan mereka mengerti. Akhi Slayer, waktu habis, nanti bisa disambung di 3 menit waktu pertanyaan untuk tim Muslim ya. 1 sesi pertanyaan sudah selesai. Sekarang giliran tim Muslim untuk bertanya kepada tim Kristen. Tadi saya mohon maaf Bu Uti ya, mohon maaf sekali bahwa tadi saya cuma menjelaskan, saya tidak ikut debat. Saya menjelaskan bahwa tafsir itu ada bahasa Arabnya juga. Jadi mungkin pemahaman dari Kristen kalau bahasa Arab itu selalu Al-Qur'an. Jadi saya meluruskan saja. Tadi bertanya jawab langsung atau ada ditanggapi lagi dari kami? Enggak ada.
Nggak ada. Langsung bertanya nanti. Saya menanggapin dulu. Ini kan belum Bukan, selesai. nanti ada waktu Anda bertanya, nanti bisa menanggapi di situ di 3 menit, 5 menit iya, iya. menjawab ya. Jangan terlalu panjang lah, masa panjang banget sih. Oke, tim Muslim 3 menit waktu untuk bertanya, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengelaborasi lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan tim Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Oh iya tuh, iya dari tadi tuh ini mulai jadi kebiasaan kekristenan ya, kebiasaan Lairudi sama Bu Uti nggak bisa menjawab pertanyaan dari Kores dan Ustadz Wafi gitu. Dibuktiin itu perumpamaan-perumpamaan Yesus itu dimengerti sama murid-muridnya. Kalau misalnya nggak dimengerti ya berarti wajar agamanya membuat kerusakan di muka bumi. Wajar itu jadinya. Harus ada perkataan bahwa murid-muridnya mengerti perumpamaan Yesus baru bisa dibenarkan. Kalau nggak ada testimoni seperti itu ya berarti dari zaman murid-muridnya aja udah nggak ngerti orang-orang Yesus ini ngomong apa. Mana ada yang ngerti Yesus ngomong apa coba? Kasihilah musuhmu. Apa kayak gimana bentuk mengasihi musuh? Kayak gimana coba? Nggak ada yang ngerti perumpamaan orang-orang. Itulah kenapa banyak genosida terjadi dari mayoritas Kristen kepada agama-agama yang non-Kristen. Itu yang terjadi gitu. Padahal kan udah diajarin sendiri oleh Tuhannya bagaimana cara mengasihi, yaitu membunuh anak sendiri. Kekristenan mana ada yang membunuh anak sendiri? Kita bagaimana mau percaya kekristenan mengasihi kita kalau apa yang dicontohkan Tuhannya tidak dilakukan? Sehingga ditanya lagi nih, sampai kesel, gue mesti ada buktinya atau ngomong ya memang tidak ada gitu. Di mana murid-muridnya Yesus mengatakan mereka mengerti terhadap perumpamaannya Yesus? Silahkan Ustadz Wafi. Ya, pertanyaan saya di awal gak dijawab ya. Standar ilmu untuk mengetahui bahwa ayat ini perumpamaan atau ayat ini bisa dibaca secara tekstual saja, itu apa? Standarnya itu apa yang digunakan gitu. Coba kita cek ya. Kita tanyakan masalah ini contohnya. Saya screen. Ini di Yohanes 8 butir ke-6 contohnya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, kalau kita tanyakan apa yang ditulis Yesus di tanah, ini saya di TikTok sudah nanya ke beberapa teman Kristen. Ya, itu jawabannya beda semua itu. Apa yang ditulis Yesus di bawah tanah ini? Sehingga sangat membagongkan gitu loh. Kalau nggak ada ilmu standarnya dalam memahami perumpamaan. Ketika Bu Uti Mena mengatakan tidak butuh tafsir loh. Itu di sabda.org itu banyak tafsiran dari Yerusalem dan lain-lain itu berarti salah semua berarti itu ya. Bahkan Ibu Rita Wahyu juga. Berarti salah semua itu. Wah, saling menyesatkan nantinya. Kayak KKB berarti ya. Ketika KKB di Irian Jaya mengatakan begitu banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Makanya mereka ngebom sampai sekarang gitu. Itu retorika nih. Menanya apa retorika? Oke, terima kan kasih. masih Terima kasih. Mohon dimatikan. Bu Uti, saya Emosi Bu Uti, terus 3 menit belum habis, Ibu udah ngomong. Oke. Saya heran dengan Ibu Uti. Ya, tolong dong Bu Uti, hargai. Santai Bu Uti, santai Bu Uti, Ketika habis santai. juga saya iniin kok. Ketika kalian framing juga ini kok sama saja. Biar Jadi aja, santai Bu Uti. Ya, Bang Rudi, tolong sama Bu Uti hargai juga argumen dari orang lain ya. Silakan 5 menit untuk tim Kristen. Sebentar, aku mau nanya, si Kores tadi bilang kalau ada murid Yesus mengatakan mengerti, dia siap Iya. Oke, terima kasih. Nanti dijawaban aja Rudi. Ya, dijawaban. Oke, waktu 5 menit untuk tim Kristen melakukan jawaban. Aku dulu Bu Uti, sebentar Bu Uti, aku dulu. Ya, ditentukan. Kucering dulu deh. Aku share screen langsung ya. Terima kasih. Waktu berjalan. Matiin dulu kalau share screen. Nggak usah Bu Uti, biar aja. Bu Uti nggak usah pala kali slow Bu Uti, santai. Ya saya pandai mau dijawab tapi nggak ada waktu. Nggak apa-apa. Nggak usah semuanya dijawab. Ya, kawan-kawan, si Kores sudah berkata kalau ada ucapan murid-murid Yesus kami mengerti, dia akan menjadi Kristen. Saya tunggu kau Kores 1 kali 24 jam harus mengaku menjadi Kristen. Karena Yesus bertanya di sini, mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Kutunggu kau Kores. Jangan mulut kau besar kali Kores. Ya,
Stop, jangan banyak kali cingkunek kau ya. Di Matius 13 ayat 51 ya. Kubal balik kau Kores ya. Nah, sekarang kalau kau itu kita lupakan saja karena dia sama seperti Sinandar dulu juga mengatakan kalau ada saya dibaptis tak juga, si Zulkifli juga kalau ada dibaptis tak juga, si Kores sekarang enggak juga. Tapi sang debater dari dulu sampai sekarang, jikalau kau bisa menemukan satu ayat aku mualaf ku bilang, sampai sekarang enggak aku cabut semua pernyataanku. Cari kalau kalian dapat ya. Oke, sekarang kamu mengatakan tentang pembunuhan. Ya, saya sudah akui itu zaman dahulu kala. Kalau zaman sekarang tidak ada karena perbedaan tafsir ya, tetapi urusan politik. Yang kau bilang itu di negara-negara Afrika itu urusan politik ya. Kalau kalian karena beda tafsir, contoh yang di Indonesia dilarang masjid yang di Bogor berdiri karena beda tafsir, beda pemahaman mutasabihatnya itu. Tadi saya menanya kepada Ustadz Wafi, surah 22 ayat 40. Yang dia jelaskan itu sesuai kemenak. Sementara Ibnu Katsir mengatakan lain. Itulah sebabnya saya bilang, sebenarnya kalau kalian berpikir tentang tafsir, semuanya jadi mutasabihat. Karena nggak ada yang sama tafsirnya. Kecuali ayat alif lam ra itu saja sama semuanya. Kan jelas, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kalian mau jujur mengenai surah 22 ayat 40, bahwa Allah SWT mengenal 4 agama, menurunkan 4 agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Kristen, yang keempat Islam. Rumah ibadahnya dianggap oleh Allah SWT sama. Kalau dia mau menghancurkan, semua dihancurkan. Kalau tidak, tidak. Ya, Dan dari 4 rumah ibadah ini dikatakan diseru nama Allah. Dia akan menolong orang yang menolong. Jelas. Itu sudah kau bilang bukan mutasabihat. Kenapa tadi tafsirnya beda? Peperangan. Enggak ada, Ibnu Katsir bilang bukan gitu. Itu jelas ayatnya bahwa dia biara-biara itu merujuk kepada Nasrani, Yahudi, sinagog, gereja kepada Kristen, masjid kepada Islam. Tetapi kenapa orang Islam tidak mau mengakui ini yang sekarang? Sementara Allah SWT mengakui. Silakan Buti. ya, ini di dalam ini ya, perkataan Republika Ibnu Qayyim Ad-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Amsal fi Quran mengatakan Al-Quran mengandung banyak perumpamaan yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Perumpamaan merupakan persamaan antara sesuatu ya dan sesuatu yang lain dari sisi hukum dan pendekatan akal yang bisa diindra ya. Dengan demikian antara suku makna dan makna lainnya saling berkaitan. Ini kata Ibnu Qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap dan tidak dapat melihat. Sampai sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Al-Qur'an juga banyak perumpamaan memakai sistem seperti di Alkitab ya. Ya, bahkan dikatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Al-Baqarah 17 ayat 20. Dalam ayat ini menurut Ibnu Qayyim, Allah SWT memberikan perumpamaan tentang keadaan orang-orang munafik ya. Sementara itu, Mana'ul Katam dalam kitabnya Mabatis fi Ulumil Quran menyebutkan ada sejumlah hikmat dari perumpamaan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi jangan jelek-jelekin orang loh, kamu juga ada gitu loh ya. Bahkan memakai sistem yang sama gitu loh ya. Kalau kamu mengatakan karena perumpamaan ini menimbulkan kesalahpahaman, nah sama juga dong di tempat kamu ya. Adapun orang-orang berperang itu, adapun yang dalil perang tadi itu, saya mau nanya ke kamu, bagaimana kalian menyikapi ini karena tafsir begitu banyak ya. Ketika dikatakan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, banyak yang mengatakan oh itu dalam perang, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung karena buktinya ada gitu loh ya. Buktinya ada sampai sekarang, bom-bom bunuh diri itu dan segala macam yang bom-bom itu semuanya mengikuti, kalau saya lihat ya mengikuti perintah ini. Jangan Anda bilang dia bukan Islam, karena mereka betul-betul menyatakan sambil mereka ngebom kan mereka teriak-teriak Tuhannya gitu loh. Ya, kedua, perumpamaan dapat menyingkap hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang awalnya tidak ada. Oke, Bu Uti, waktu habis ya. Oke. Memang Ibu Uti kalau waktu sendiri itu berasa sebentar, kalau waktu orang itu berasa lama ya Bu Uti ya. Jadi berasa juga kan? Oke, terima kasih
5 menit jawaban dari tim Kristen untuk pertanyaan dari tim Muslim. Tadi ada yang menarik tentang bagaimana, ya aku mengerti kata Rudi di dalam Bible tentang ucapan Yesus. Nanti menarik ini untuk dielaborasi. Silakan 3 menit waktu untuk tim Kristen bertanya kepada tim Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai bicara. Silakan. Monggo, Ya. Mas Bu Kores. Uti, Ya, siapa? Pak Rudi. Bu Uti duluan. Bukan ini Ya, Kristen dulu. pertanyaan saya dari tadi belum terjawab. Bagaimana Anda bisa mencari mana yang paling benar di antara begitu banyak tafsiran ya, ketika ada perbandingan perbedaan dikit-dikit atau banyak-banyak atau malah kejedot di dalam perbedaan tafsiran itu, mana yang Anda bisa ambil sebagai pedoman yang sesuai dengan isi Quran Anda. Karena kan tadi saya udah bilang ya, bagaimanapun kalian membutuhkan tafsir. Tanpa tafsir kalian kebingungan mencari-cari gitu loh. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika banyak para penafsir itu, siapa yang kalian pilih sebagai yang paling benar? Apakah menurut perasaan hati, ataukah apakah menurut apa yang Anda pikir, atau bagaimana? Bagaimana Anda menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar dari semua tafsiran-tafsiran itu? Aku Ya, lagi? Ya, sudah. terima kasih. Ya, saya tolong ini saya share screen dulu surah 2 ayat 74. Nah, surah 6 ayat 74. Cek kedengaran suaraku? Dengeran? Ya, surah 6 ayat 74. Tolong dimaknai ini baik-baik oleh Pak Wafi dengan Kores. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Perhatikan kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, banyak di sini Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama Nabi Ibrahim, nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya Terak. Kalau kalian bilang mutasabihat hanya Allah yang mengetahui, ternyata ada ayat manusia lebih mengetahui dari Allah. Luar biasa, Allah aja nggak tahu siapa ayahnya Azar. Oh, ada yang bilang itu pamannya, artinya Anda ayat lain mengatakan si Ibrahim meminta maaf untuk ayahnya yang penyembah berhala itu. Banyak ayatnya memang Azar itu. Kalau mutasabihat itu hanya Allah yang tahu. Sekarang kalau hanya manusia yang tahu, apa namanya? Tolong kalian jelaskan. Allah tidak tahu siapa ayahnya si Azar, Ibrahim. Malah bilang Azar, sementara penafsir itu bilang Tarik. Berarti kalau hanya Allah yang tahu, betul namanya Azar. Hapus itu semua tafsir itu. Sekarang benar enggak dalam catatan sejarah dunia? Ayahnya Ibrahim yang kalian yakini jadi Abraham itu si Azar? Siapa Azar ini? Apakah Azar ini adalah Abraham yang dimualafkan? Abraham yang Terah yang dimualafkan? Saya nggak tahu. Karena penafsir bilang Tarik. Mana yang lebih kuasa? Manusia apa Tuhan mengenai ayahnya Ibrahim? Itu harus kalian jawab. Kalau mutasabihat hanya Allah yang tahu. Sekarang kalau manusia lebih tahu dari Allah, apa namanya? Saya nggak tahu, cari entah muntah hampa, nggak ngerti. Ini harus kalian jawab ya. Kalau kami tadi sudah kami jawab ya. Kalau kalian bilang belum dijawab, sudah saya jawab di awal ya. Tafsiran perumpamaan ada. Dan ingat, si Kores harus dibaptis. Saya tunggu. Jangan mulut kau besar. Banyak orang menyaksikan ini Kores. Gemetar kau sekarang. Silakan. Oke, Ya, terima kasih. Waktu sudah habis, Bu Uti. Ya, sebentar, saya pamit dulu ya, Pak Rudi. Saya harus pergi ya. Aduh, kayak Pak gini Rudi yang saya sendiri nggak ya. suka ini. Ya, Ketika boleh. mengeluarkan Saya argumen cari tiba-tiba bisa lah. keluar. Mantap. Gini aja biar adil. Kami bertanya, mereka menjawab, setelah itu kita selesaikan. Oke, sekarang waktu 5 menit untuk tim Muslim menjawab. Pertanyaan Bu Uti adalah tafsir mana yang dianggap paling benar? Yang kedua, Al-An'am 74, siapa ayah Abraham sebenarnya? Di situ katanya bahwa manusia lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan 5 menit waktu digunakan tim Muslim untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Mas Kores dulu. Monggo, Mas Kores. Mana Mas Kores? Ya, cek satu. Ya, ini mulai dijawab ya. Lai sini, lihat sini Lai. Kemana nih orangnya nih? Jangan dulu dimulai, itu orangnya masih di ini nih. Biar gua gebuk dulu ini. Ya, Pintar-pintar perkataan orang. Dia lagi ke belakang dia. Sebentar lagi ngadep. Apa tadi nama channel yang menyiarkan itu? Sang penggugat apa? Pengamat Farhan debat. Farluk juga nyarin, semua nyarin.
Farhan Farluk nyari juga. Aduh. Nih, aduh, time out lagi nih. Kayak basket aja nih debat kali ini ada time outnya. Ya, sebentar dong. Ya kalian menyiarkannya nggak bagus. Siapa tadi namanya itu? Ini terakhir ya saya jawab karena Uti Watimena ada. Jadi saya biarkan Mas Kores dengan siapa ini? Walabu ya. Wah, labu. Labu siem kali. Oke, silakan sudah. Oke, silakan waktu 5 menit untuk Bang Kores. Nyesel aku ngambil dari pengamat debat tadi, wah. Silakan. Ya udah ya kita jawab ya. Nah, di sini lah ya perhatikan. Yang gua tanya itu di mana murid-muridnya Yesus berkata, "Ya, kami mengerti dengan perumpamaan yang kau berikan." Kan gitu dari tadi gua awal. Nggak cuma kami mengerti doang, apa yang dimengerti sama mereka? Itu yang pertama. Lalu kedua kita lihat dalilnya di sini. Ya, ini lucu ini. Cut. Nah, kita buka ya. Nah, di sini kan mengerti kamu semuanya itu mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Ini dibaca dulu lah ya. Ini Yesus ini langsung menjelaskan, lihat. Demikian pula kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu memukan berbagai jenis ikan setelah penuh. Dia ngejelasin. Ya makanya mereka menjawab mengerti. Makanya gua tanya lah di mana ketika Yesus memberikan perumpamaan, murid-muridnya menjawab, "Ya, kami mengerti perumpamaanmu." Nah, yang seperti itu. Ya, gagal deh gua dibaptis ini lah. Karena begini lah, gue tuh udah melihat memang pengajaran Yesus itu banyak perumpamaan yang orang-orang nggak mengerti. Tadi udah gue bawain di sini ya. Di sini dilihat nih. Nah, di sini dibilang sama orang-orang apa coba? Ketika Yesus ngomong, ya orang-orang ngomong apa? Ini murid sama orang-orang di tempat ini ya, wilayah ini ya, mereka bilang apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab arti tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Begitu, karena Yesus itu preman. Dia kalau misalnya ditanya balik marah, dia emosi, kesel dia. Halo, admin itu tolong dihentikan mengatakan Yesus preman. Oh iya, sip. Maaf. Intinya Maaf, kau harus menjadi Kristen. Sebentar, Itu kalimat Rudi. sudah di sini ada. dibilang Nggak kami ada. mengerti perumpamaan. Kalimat kau Nggak mana bisa kalau Rudi. ya kami doang. mengerti kan perumpamaan itu. Bang Rudi, Ya, Bang Rudi, mana ini di waktu sini Muslim, perumpamaannya tidak boleh ngapain ini. dijelasin? Ya, makanya Ini admin perumpamaan tolong bukan, telegas. coba. Ketika dia mengatakan Yesus preman, kau hentikan. Jangan Oke, kau Bang Rudi. biarkan. Ya, udah Boleh, lanjut boleh. ya. Masukannya bagus. Sabar lah, Bang Kores, makanya Bang Kores, tolong pengen gue dibaptis jangan. nggak kasih itu yang Oke, ada. lanjutkan. Di sini udah dijelasin demikianlah pula hal kerajaan sorga. Ini udah Yesus ngasih penjelasan. Nggak bisa yang kayak gini. Makanya kasih gua ketika Yesus ngasih perumpamaan, lalu murid-muridnya langsung ngomong, "Ya, kami mengerti perumpamaan itu." Kayak gitulah ya. Di sini soalnya orang-orang nggak mengerti. Coba lihat, bayangin. Di sini juga akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Coba. Tiap Yesus ngomong perumpamaan, nggak ada penjelasan, nggak ngerti orang-orang. Lalu ketika Yesus ditanya, dia ini juga nggak ngerti orang-orang. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu nggak ngerti. Coba. Ini nggak ngerti semua orang-orang. Makanya Yesus marah nih ketika orang-orang bertanya lagi kepada dia. Terus Yesus ngomong gini nih. Ini di Matius 16 ya. Aduh, ini nggak kelihatan, maaf. Nah, ini di Matius 16. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan makan roti 5.000 orang itu dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian. Marah Yesusnya, emosi. Kalau orang-orang nggak ngerti, ini suruh siapa nggak ngejelasin perumpamaannya. Itulah kenapa dalam kami ada tafsir, penjelasan dari ulama-ulama. Karena yang seperti ini tuh nggak dijelasin sama Yesus sendiri. Selamat datang di kebenaran lah. Lanjut lagi sekarang. Itu pertanyaannya masih berlanjut ya. Sama Bu Uti jangan nyari remis ya. Bu Uti jangan nyari remis. Ayat-ayat yang Bu Uti bawa itu semuanya mukamat, jelas, nyata gitu. Yang mutasyabihat itu nanti kita tahu perbedaannya. Kalau Yesus kan kita nggak tahu mana yang kiasan, mana yang perumpamaan. Kan gitu. Karena Yesus aja udah ngomong di sini. Mana ya? Dia ngomong di sini. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Berarti dari Yohanes, ini Yohanes 16, dari Yohanes 15 sampai Matius 1 itu semuanya perumpamaan. Nggak bisa dibantah lagi itu, mau gimana coba. Itulah kenapa banyak terjadi teroris-teroris seperti Laut Resistance Army yang tadi gua bawain datanya sama peperangan denominasi. Thank you, silakan Ustadz Dovi. Oke, aduh, Bu Uti tadi sudah motong-motong waktu saya juga ya. Jadi begini, Bu Uti tadi kan bertanya, ketika ada banyak penafsiran, maka mana yang kamu pilih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan kepada kita, wa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian
melihat ada perbedaan yang banyak nanti di akhir zaman, maka pilihlah yang mayoritas. Sudah terjawab ya. Itu kata Rasulullah. Kemudian Mas Rudi barusan mengatakan ada istilah Wahabilah, bahkan ada yang bilang Wahyudi. Wahyudi itu siapa, Mas Le? Gitu. Wahabi itu disebut Wahabi bukan karena perbedaan penafsiran, bukan, karena mereka pengikut orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dijuluki Wahabi, bukan karena perbedaan penafsiran. Makanya baca dulu sejarahnya. Lalu masalah azhar dan siapa itu? Tarikh. Ini ya saya screen. Loh, kok malah Kameranya salah. saya yang kena foto. Kembali. Habis. Jelek kali ternyata Oke, si Cawam ini. Oke, waktu habis. Loh, Bang Rudi. waktu habis. Waktu habis. Bang Rudi. Ya. Bang Rudi, Saya mau baca. jangan menyerang personal attack. Enggak, kami bercanda-canda. Slow lah Iya. kok Farhan. Kami canda-canda Iya. itu. Ini Saya coba. dalilnya banyak ini loh saya loh. Siap, nanti lain waktu kita. Oke. Nanti bisa di ini Ustadz Wafi di closing statement ya, karena ini kan sudah selesai. Oke. Karena Bu Uti kabur, nanti bisa dijelaskan Kabur. di closing. Ya memang kabur Bang Rudi, apalagi Ya. bahasa yang bisa saya pakai kan. Dia Siap, pergi tak sebelum waktu selesai, itu namanya kabur, itu namanya. siap. Sama kalau kita dihukum penjara, kita kabur sebelum waktu, pergi sebelum waktunya kan kabur namanya kan. Hmm. Oke Bang Rudi, Anda sendirian untuk membuat closing statement. Waktu Anda 5 menit. Tolong disiapkan 5 menit. Panjang kali 5 menit. Oke. Ya, Kan nanti terima- berdua Muslim. Silakan Siap. Bang Rudi, waktu Ter- akan mulai berjalan ketika Anda bicara. Siap. Terima kasih kepada admin yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk masuk dalam room ini. Terima kasih kepada Farhan yang sudah moderator. Terima kasih kepada Ustadz Wafi. Terima kasih kepada si Kores. Tetapi hari ini saya tetap akan menuntut si Kores untuk mewujudkan ucapannya bahwa dia harus meninggalkan Islam dan kembali kepada Kristen, bertobat. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan itu, dia punya Tuhan, dia makan sumpah sendiri. Demi ini ayatnya saya ambil Matius 13, ya, ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama pukat. Jadi ini perumpamaan ya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat 51. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang perumpamaan ini. Jadi dia tidak ada cara lagi untuk bertawa-tertawa tertiwi, itu hanya menutupi kebohongannya saja. Saya memang sudah tahu bahwa tipe-tipe kalian tidak teliti membaca sesuatu. Tapi kalau saya dari dulu, bahkan di dalam debat tatap muka dengan Moko Ginta, saya bilang, jikalau kau bisa menemukan satu ayat, saya akan mualaf. Itu akan saya lakukan kalau bisa. 2 hal waktu itu saya tantang, sampai sekarang saya terima. Siapa yang bisa membuktikan, saya akan menjadi mualaf. Tetapi kalau kalian hanya omongnya saja besar, congornya besar, ya. Dan kalau di dalam Quran apakah ada perumpamaan? Ada. Allah SWT juga membuat perumpamaan. Ya, jangan kalian bilang enggak ada ya. Sayang tadi Ustadz Wafi tidak banyak bicara tentang azhar itu. Kalau perumpamaan di surah 2 ayat 17, ayat 26, surah 2 ayat 171, banyak perumpamaan. Ya, kalian tidak boleh standar ganda, itu juga lah perumpamaan yang kalian bilang. Dan tidak ada pengakuan apakah ada harus di situ harus mengerti atau tidak. Penting ada perumpamaan, kan begitu. Dan kalau kita bicara jujur-jujur saja ya, jujur-jujur saja kita bicara bahwa memang benarlah kalian hanya berbeda tafsir, maka kalian jadi kafir satu, seperti kata Ustadz Wafi, mana yang paling banyak itu yang menang. Maka yang sedikit itu kafir. Maka dari itu jadi diperangi karena menjadi bidat. Kan sama-sama mengaku Islam nih. Dan istilahnya apa sama, jadi diperangi. Kalau kami tidak, kami memang berbeda dengan saksi Yehova. Tapi kami tidak pernah melakukan, meniatkan perang sama mereka, dan kami tidak pernah menyakiti mereka. Mudah-mudahan sampai hari ini belum ada saya dengar di Indonesia bahwa ada rumah ibadah saksi Yehova kami bakar. Enggak ada. Ada rumah ibadah saksi Yehova kami larang berdiri. Enggak ada. Semuanya berjalan seperti sedia kala. Surah 22 ayat 40 itu harus menjadi renungan kalian. Bahwa Allah SWT itu tidak mutasabihat, kalian bilang, artinya sudah jelas kalimatnya.
Maka Allah SWT mengakui 4 agama. Yang pertama Nasrani, yang kedua Kristen, yang ketiga Yahudi, yang keempat Islam. Dan ayat itu juga berkata dengan jelas bahwa dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Sekarang mengenai Azar, ya, dalil apapun kamu bawa, tetap Ibrahim mendoakan supaya orang tuanya yang penyembah berhala itu untuk mendapat ampun. Artinya betul namanya Azar. Tetapi kamu baca tafsir Ibnu Katsir, semua penafsir Islam berperang di situ. Yang saya khawatirkan mereka duduk satu meja, pasti bunuh-bunuhan. Yang satu membilang itu si Tarik, banyak yang bilang Tarik. Ya, yang membela Azar siapa? Aku nggak tahu. Baca saja Ibnu Katsir itu. Apakah manusia? Kalau mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Kalau hanya manusia yang tahu, apa namanya? Saya nggak tahu, apalagi nama mau kita katakan. Mukatamat entah apalah saya nggak ngerti. Masa manusia lebih tahu siapa ayahnya Ibrahim daripada Allah itu sendiri? Padahal di dalam banyak ayat dikatakan, aku maha tahu, aku maha segala macam ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita ini hanya bertukar pikiran, tidak ada niat untuk melukai sesatu sama lain. Mohon dimaafkan ya kawan-kawannya, dan terima kasih kepada MDM yang sudi me-WA saya untuk hadir, tapi sayang tadi saya pakai pengamat debat entah apa-apa, hilang 2 kali kawan. Gak ngerti aku ya. Yang pertama kesalahanku mati, yang kedua dia men-stop siarannya mungkin. Sekian dan terima kasih Farhan, sampai jumpa, salam sang debater. Oke, terima kasih closing statement dari Bang Rudi. 5 menit sudah dimanfaatkan dengan baik. Sekarang giliran tim Muslim untuk melakukan closing statement. Waktu 5 menit akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Iya, iya. Jadi untuk layar Rudi mohon dicoba lagi ya, karena gue ini udah pengen banget. Aduh, gimana ya rasanya nih supaya dibaptis gitu kan di kolam renang termahal di Indonesia, di mana ke dicari gitu tempatnya. Nah itu dicari aja dalilnya gitu, seperti apa yang gue minta. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu tayangan ulang mengenai loh kok gue malah buka ini. Nah kita lihat dulu di sini ya, Lai. Nah di sini perhatikan Yesus ketika dia berumpama, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya, bla 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 bla. Apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu. Lihat, perhatikan, Yesus ngasih perumpamaan. Orang-orang bingung. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini Yesus ngomong berjaga-jaga dan waspada terhadap soal lagi orang Farisi Saduki. Izin, mengapa kamu 4751 coba bahas 4751 izin. Nanti. Mengapa kamu 4751. berjaga soal tidak ada roti? Tolong ini kan balik. 5 menit. Ini Ya, waktunya silakan. tim Muslim Iya. ya. Tolong 2 kali. Maksudku karena dipotongnya di situ, sayang Ya, sekali. enggak. Aman. Ini hak dari tim Muslim ya. Siap, Akan ke silakan. distract. Silakan Agus Layar. Emosi dia. Aku enggak emosi. Oh iya siap. Oke, 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bak roti kamu kumpulkan, bla 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 bla. Nah ini kan Yesus marah ini. Nggak ngerti-ngerti ini orang-orang Yesus ngomong apa. Lihat ini banyak banget ini kan perumpamaan. Sama di sini juga nanti dibilang mana tadi? Ini udah. Nah ini juga ya. Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti, nggak ngerti mulu. Ini banyak banget tumpah-tumpah lusinan orang-orang nggak ngerti Yesus ngomong apa. Sekarang kita lihat yang tadi di sini, yang layar Rudi bawa ya. Nah di sini, perhatikan di sini kan. Ini kan ya Matius 13 ya. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat. Perhatikan, ini seumpama pukat, ini jawabannya. Ya iya muridnya ngerti. Coba kalau Yesus konsisten ngomong kayak gitu mengenai kerajaan sorganya. Nah sekarang pertanyaan gua perhatikan. Nah kita udah kunci ya. Nah ini nih, lihat. Dengerin apa yang gua omong. Agama, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang, di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Hajar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau cuma kami mengerti terus sudah ada penjelasannya yang nggak bisa lah. Bang Rudi. Nggak sah, maaf ya. Anda gagal. Silakan diulang lagi, cari itu. Sampai nambah kitabnya di belakang Wahyu, mungkin nemu yang gua minta. Silakan Ustadz Wafi. Udah pergi dia. Tadi kan dibilangnya. Silakan Ustadz Wafi. Oh masih ada. Iya, Bismillahirrahmanirrahim.
Masalah azar ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama fismi walidi Khalilillah Ibrahim alaihi salam. Para ulama ada berbeda pendapat masalah siapa nama Nabi Ibrahim. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, ini ingat ya, ini bukan bahas masalah ayat mutasyabihat loh. Jadi Mas Rudi kayaknya tidak paham apa ayat mutasyabihat dan apa ayat yang ditafsiri oleh para ulama. Itu beda, Mas, gitu. Itu yang harus difahami dulu. Nah, ini saya jelaskan. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ayat ya. Tidak ada kaitan sama ayat. Ini cuma penafsiran. Bahkan kalau kita lihat di dalam konteks Bible ya, penafsiran ya sangat banyak sekali. Termasuk pertanyaan saya masalah Yohanes 8 ayat ke-6 tidak dijawab dari awal ya. Standar ilmu yang digunakan dalam perumpamaan. Saya tidak mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perumpamaan. Majas, bade, bayan itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi perumpamaan Al-Quran juga mengakui, tapi ada standar ilmunya. Kalau di The Bible apa standar ilmunya? Sampai utiwati mana? Tadi sampai pamit gak dijawab sama sekali. Yang pertama, al-qaul awal ismuhu tarikh atau tarikh pakai kha. Wa huwa qaulu aktsaril ulama wal mufassirin. Ini ada pendapat mayoritas para ulama ya dan para penafsir. Bal qala Az-Zajjaj. Imam Az-Zajjaj mengatakan la khilafa bainan nasabin fi anna isma Abi Ibrahim tarikh. Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli nasab bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah tarikh. Itu tertulis di dalam kitab Ma'anil Quran juz 2 halaman 265. Wa qad i'tarada al-Imamu Al-Qurtubi fi naqlil ijma' bi itsbati wujudil khilaf. Ini dikutip juga oleh Imam Al-Qurtubi dari nukilan kesepakatan para ulama bahwa ulama sepakat ini ada perbedaan pendapat. Nah, wa qala Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan jumhuru ahli nasab, mayoritas ahli nasab minhum Ibnu Abbas, salah satunya sahabat Abdullah bin Abbas, ala anna isma abihi tarikh. Jelas namanya tarikh. Wa ahlul kitab yaqulun tarikh. Bahkan ahlul kitab mengatakan juga tarikh. Ini tertulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Wa qad warada fi dzalika fi sharihi kalam Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan terima hal kasih. ini juga diriwayatkan. Sudah? Ustaz Dafi, mohon maaf waktunya habis ya. Mohon maaf, tetapi secara kontekstual sudah bisa kita tangkap maksud dari argumen data-data dari Ustaz Wafi bahwa kita mengikuti jumhur ulama. Jadi Arhan, kapan waktu aku dengan Wafi berdua lah. Oke, nanti kita jadwalkan. Silakan Ya, untuk mengenai azar itu tadi. Mantap untuk itu. tim MDM untuk dijadwalkan. Terima kasih buat narasumber Kristen Bu Tiwati Mena yang sudah Kabur. ongoing, sudah kabur, dan Bang Rudi Yohanes, terima kasih. Juga kepada narasumber Muslim Bang Kores, makasih Ustadz David, makasih sekali telah melakukan sebuah diskusi yang menarik siang ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberi manfaat buat kita semua, baik dari netizen Kristen maupun netizen Islam. Kami mewakili dari, ya nanti kami menggunakan, saya menggunakan kata kami, nanti dikatakan saya banyak lagi. Itu biasa sobat dari Kristen kan gitu. Kami mewakili dari tim MDM mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen semua yang live streaming di channel-channel Muslim atau yang di channel-channel Rudi Yohanes. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri dulu diskusi kita hari ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin wal ashrinal insana fi khusrin ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Wabarakatuh. Kecewa nih, Rudi nggak kabur nih. Kecewa. Aduh. Ya udahlah, aku juga closing Ifah, mau ke bengkel dulu. Mas Rudi gak ada yang jawab loh pertanyaan saya loh. Loh, mana ada dia? Halo. Aduh, saya jaringannya hancur ini.
terpental